Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Sigit Wibowo, serta kedua rekan saya yaitu Mbak Sofia Wahyu dan Mbak Safira Ulfa, akan mempresentasikan dua problem case study terkait dengan mata kuliah riset operasi lanjut untuk topik assembly line balancing dan family budget. Oke, untuk pembahasan yang pertama, yaitu assembly line balancing dengan deskripsi sebagai berikut. Sebuah pabrik harus merakit amplifier melalui 12 tugas pada lini produksi yang memiliki 4 stasiun kerja. Setiap tugas memiliki durasi dan batasan urutan yang ketat. Tantangannya adalah menugaskan ke-12 tugas tersebut ke dalam 4 stasiun sedemikian rupa sehingga beban kerja setiap stasiun seimbang. Dan waktu siklus atau waktu maksimum yang dibutuhkan oleh stasiun dimanapun menjadi yang terpendek. Tujuannya adalah meminimalkan waktu total yang diperlukan untuk memproduksi satu unit amplifier secara berulang. Oke, untuk permasalahan utama, permasalahan inti dapat diringkas menjadi 3 poin, yaitu yang pertama menyeimbangkan beban kerja assembly line ke dalam 4 workstation, yang kedua menentukan task mana ditempatkan di workstation mana, yang ketiga dengan tujuannya menentukan atau mencari cycle time minimum, di mana untuk setiap task hanya boleh ditempatkan pada satu workstation dan harus dikerjakan secara non preemptif atau tanpa memecah durasi. Dari data dasar diketahui bahwa jumlah tugas atau task itu ada 12, kemudian jumlah workstation ada 4. Untuk durasi dan precedence, jadi terlihat durasi setiap tugas yaitu T1 sampai dengan T12 serta urutan precedensinya. Durasi tugas berkisar dari 3 sampai 11 menit. Beberapa tas sederhana seperti tas 1 tidak memiliki predesesor, namun sebagian lain sangat bergantung pada 2 atau 3 tas sebelumnya, seperti tas 9 yang bergantung pada tas 4, 5, dan 6. Oke, bisa dilanjut. Untuk ilustrasi assembly line. Jadi pada slide ini ditampilkan ilustrasi lengkap hubungan precedence atau urutan ketergantungan antar tas dalam proses perakitan amplifier. Tujuan dari slide ini adalah menunjukkan aliran proses, di mana pekerjaan yang harus selesai terlebih dahulu sebelum pekerjaan lainnya bisa dimulai. Untuk diagram sebelah kanan, itu memvisualisasikan daftar precedence dalam bentuk network diagram, sehingga urutan alirannya terlihat lebih jelas. Contoh untuk tas 1 itu durasinya 3 menit. Ini adalah node awal yang memecah proses menjadi 2 jalur utama, yaitu menuju tas 2 dan menuju tas 3. Untuk level keduanya ada 2 cabang awal, yaitu tas 2 selama 6 menit dan tas 3 selama 7 menit. Jadi kedua tas ini berjalan paralel namun harus tetap menunggu tas 1 selesai. Proses selanjutnya sesuai flow sampai dengan akhir, yaitu sampai dengan tas 12, yaitu putting on the cover selama 3 menit. Ini adalah tas penutup dari keseluruhan perakitan. Dan tas ini membutuhkan tas 9 dan tas 10 selesai terlebih dahulu. Untuk diagram ini menunjukkan bagaimana seluruh proses dikonversikan ke dalam atau ke satu titik akhir sebelum amplifier siap dipindahkan ke tahap berikutnya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sofia. Silakan Mbak Sofia. Baik, terima kasih Pak Sigit. Untuk selanjutnya, untuk memodelkan masalah ini, kita harus terlebih dahulu mendefinisikan elemen-elemennya. Seperti yang kita simbolkan sebagai N itu adalah jumlah tugas, ada 12 data. Untuk K adalah jumlah stasiun kerja yang tersedia. I dan J itu terkait indeks untuk tugas, K indeks untuk stasiun kerja, TI durasi atau waktu proses tugas I, P himpunan pasangan tugas. Oke, next. Oke, model ini bertujuan untuk meminimalkan Z, di mana Z adalah waktu siklus C. Semakin kecil waktu siklus, maka semakin efisien lini perakitan. Untuk mencapai tujuan itu, kita punya variabel keputusan yang disebut XIK, di mana XIK bernilai 1 sama dengan 1, berarti tugas I ditugaskan untuk ke stasiun K. Inilah yang akan kita optimalkan dan digunakan untuk mencari kombinasi penugasan terbaik. Nah, kita di sini memiliki batasan atau constraint yang memastikan solusi kita itu valid gitu. Batasan pertama yaitu terkait batasan penugasan. Setiap tugas harus ditugaskan tepat ke satu stasiun kerja. Yang kedua yaitu batasan waktu siklus, di mana total waktu tugas yang dikerjakan di stasiun K tidak boleh melebihi waktu siklus C.
Kemudian ada batasan urutan. Batasan ini memastikan bahwa jika tugas I adalah prasyarat langsung bagi tugas J, himpunan dari P, maka I harus diselesaikan di stasiun yang sama atau stasiun yang lebih awal daripada tugas J. Yang terakhir yaitu batasan tipe variabel, di mana ini adalah menetapkan XJK sebagai variabel biner, yaitu 0, 1, dan memastikan C serta YK adalah non-negatif. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Vira. Terima kasih Mbak Sofia. Saya izin untuk menampilkan hasil dari analisis Python. Oke, pada soal assembly line balancing ini kita menyelesaikan permasalahan ini menggunakan colab.research.google untuk menyelesaikan permasalahan OR untuk assembly line balancing. Untuk langkah pertama, kita menginstal dan memanggil library Python Meet, di mana ini adalah solver yang akan membantu kita dalam menyelesaikan perhitungan matematis kompleks untuk linear programming ini. Kemudian kita run, lalu kita masukkan juga kita import juga untuk data MIP, model, exam, minimize binary, dan optimizing status ini sebagai base untuk solver yang akan kita selesaikan. Kemudian kita lanjut pada bagian parameter, di mana kita mendefinisikan parameter masalah ini. Yang pertama yaitu durasi tugas, di mana durasi tugas ini harus kita jelaskan bahwa mereka memiliki 1 hingga 12 tugas dalam menit. Di sini kita masukkan juga durations yang masing-masing menyatakan setiap tugas itu durasinya berapa lama, seperti tugas 1 durasinya 3 menit, tugas 2 durasinya 6 menit, lalu sebagai berikutnya, sehingga tugas 12 durasinya 3 menit. Lalu kita masukkan juga parameter masalah untuk predicent constraint-nya, yaitu prasyarat kendala prasyarat, di mana ada tugas yang harus diselesaikan sebelum tugas yang akan dijalankan, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Mbak Sophia, di mana pada tugas 1 ini sebagai tugas awal, noda awal, di mana dia tidak punya predecessor atau tidak punya tugas yang harus diselesaikan sebelum memulai tugas 1. Lalu sebagai berikutnya tugas 2, dia harus menyelesaikan, untuk menjalankan tugas 2 dia harus menyelesaikan tugas 1, dan seterusnya, hingga untuk menjalankan tugas 12 mereka harus menyelesaikan tugas 9 dan tugas 10. Kemudian kita masuk ke coding untuk sets, di mana sets ini kita siapkan untuk himpunan atau sets, di mana kita menetapkan jumlah status stasiun kerja yang sudah dijelaskan pada soal, yaitu berjumlah 4, dan membuat daftar tugas yang akan dialokasikan, yaitu ada stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3, dan stasiun 4. Oke, kita masuk ke variabel keputusan, di mana masuk kepada pemodelan inti ini kita mendefinisikan variabel keputusan, yaitu variabel biner. Variabel ini nilainya biner, jadi XIK sama dengan 1. Jika tugas I ditugaskan ke stasiun K, itu adalah biner, jadi dia tidak ada lebih dari 1, karena memang 1 tugas itu proses itu berjalannya masing-masing 1. Lalu kita masukkan juga coding untuk penjelasan untuk for I adalah tugas, lalu K adalah stasiun yang tadi kita sudah tentukan 1, 2, 3, dan 4. Oke, lalu kita masuk ke fungsi tujuan, di mana fungsi tujuan ini adalah kita meminimasi waktu siklus agar tidak lebih dari 20 menit. Oke, kita masuk ke coding batasan. Untuk batasan yang pertama ini adalah batasan untuk penugasan tunggal. Di sini kita jelaskan bahwa I sebagai tugas, ini kita masukkan agar modelnya bekerja logis terhadap penugasan tunggal. Penugasan ini tidak dilakukan oleh beberapa proses, jadi masing-masing hanya satu proses tiap tugasnya. Kemudian batasan 2-nya adalah mengikat definisi waktu siklus C sebagai total durasi tugas di setiap stasiun yang tidak boleh melebihi nilai C. Jadi setiap stasiun ini nilainya tidak boleh lebih dari waktu siklus C yang sudah kita tentukan untuk di minimasi tersebut.
Kemudian kita masuk ke batasan 3, yang paling kompleks yaitu precedence, di mana jika tugas A harus mendahului tugas B, maka tugas A tidak boleh ditempatkan di stasiun yang nomornya lebih besar atau lebih akhir daripada stasiun tugas B. Kode ini fungsinya untuk mencegah adanya alur kerja mundur. Jadi dari stasiun awal ya berhentinya ke stasiun akhir dan tugas nomor 1 berhentinya nanti di tugas 12. Lalu batasan yang terakhir ini adalah menetapkan titik awal bahwa tugas 1 harus dikerjakan di stasiun 1 untuk mempermudah pencarian solusi awal. Lalu kita masuk kepada penyelesaian model, di mana penyelesaian model ini kita melakukan optimasi bahwa hasilnya nanti kita akan mendapatkan solusi yang optimal. Di mana berdasarkan output program ini setelah kita masukkan coding untuk variabel keputusan, fungsi tujuan, dan yang tadi, didapatkanlah waktu siklus itu sebanyak 20 menit, di mana pada stasiun 1 itu terdapat tugas 1, 2, 3, dan 5 dengan durasi total 20 menit. Nah, pada durasi ini tidak lebih dari waktu siklus minimum yang telah ditentukan oleh si Python ini. Kemudian di stasiun 2 dia ada tugas 6 dan 8 di mana durasi totalnya adalah 19 menit. Kemudian ada stasiun 3 di mana tugas 4, 7, 9 dan dengan durasi 17 menit. Lalu ada ada stasiun 4 di mana tugas 10, 11, 12 dijalankan dengan durasi total 20 menit. Oke, kita kembali ke presentasi kita. Oke, kita kembali kepada flowchart hasil, di mana hasil analisis menunjukkan bahwa penyeimbangan lini assembly telah optimal, yaitu solusi terbaik telah ditemukan berdasarkan batasan dan tujuan yang ditetapkan seperti tergambar pada flowchart. Ya, ini hasil yang tadi sudah disebutkan pada analisis Python, stasiun 1 melaksanakan tugas apa dengan durasi berapa, hingga stasiun 4 melaksanakan tugas berapa dengan durasi berapa lama. Oke, kesimpulannya adalah solusi optimal berhasil menyeimbangkan beban kerja di 4 stasiun dengan waktu siklus minimumnya 20 menit. Dengan stasiun 1 mengelola 4 tugas awal, 1, 2, 3, 5, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dan berikutnya stasiun 2 mengurus 2 tugas padat, 6 dengan 8 dengan total 19 menit. Lalu stasiun 3 menerima 3 tugas 4, 7, 9 dengan waktu 17 menit. Lalu stasiun 4 juga menangani 3 tugas terakhir, 10, 11, 12 dengan waktu 13 menit. Jadi tidak ada yang melampaui batas maksimum 20 menit. Oke, kurang lebih untuk soal assembly line balancing, seperti itu kesimpulannya. Kita akan lanjut ke soal nomor 2, yaitu tentang family budget, di mana pada permasalahan anggaran keluarga ini dimodelkan sebagai masalah optimasi linear yang bertujuan untuk memaksimalkan pengeluaran rekreasi tahunan 12 bulan dalam setahun, di mana L adalah variabel keputusan yang mewakili pengeluaran rekreasi bulanan. Model ini mengkonversi semua pendapatan dan pengeluaran periodik ke basis bulanan dan yang konsisten, dengan batasan utama model adalah keseimbangan anggaran bulanan dengan memastikan bahwa total pengeluaran tidak pernah melebihi total pendapatan bulanan sebesar 2050 pounds. Batasan kedua adalah pengeluaran rekreasi minimum, yaitu menetapkan bahwa L harus minimal 165 euro. Nah, ini L ini dia adalah leisure, maksudnya jadi setiap bulannya itu paling tidak dikeluarkan 165 euro. Lalu solusi optimal akan ditemukan ketika pengeluaran rekreasi leisure dimaksimalkan hingga mencapai batas atas yang diperbolehkan oleh keseimbangan anggaran bulanan. Nah, permasalahan utama pada case ini adalah yang pertama adalah data pemasukan dan pengeluaran dengan siklus yang berbeda-beda. Jadi ada pengeluaran bulanan per 12 bulan, ada yang per 4 bulan, ada per 6 bulan. Kemudian pengeluaran tetap sudah diketahui kecuali pengeluaran untuk leisure yang ingin dimaksimalkan. Lalu ada minimum pengeluaran leisure di mana ini 165 per bulan, tapi boleh lebih. Jadi ada minimum pengeluaran leisure-nya. Dan permasalahan yang berikutnya adalah tujuan kita di sini untuk menentukan alokasi uang untuk leisure tiap bulan. Bisa jadi berbeda-beda tiap bulan, tapi total leisure selama setahun itu maksimal tanpa menyebabkan defisit atau kekurangan bayar pada setiap tagihan bulanan. Nah, diketahui pada soal ini penerimaan uang yang diterima adalah dari 2 arah, yaitu ada tunjangan sebesar 150 per bulan, lalu ada gaji bersihnya 1.900 per bulan, hingga totalnya di 2.050 per bulan untuk penerimaannya. Pengeluaran rutin bulanannya ada biaya hidup 550 per bulan,
kemudian ada sewa apartemen 630 per bulan, lalu ada mobil 340 per bulan dan dengan total 1.520. Lalu ada pengeluaran berkala, yaitu, pengeluaran yang setiap, 2 bulan, ini ada 135 untuk telepon, lalu ada pengeluaran gas dan listrik sebesar 450 tapi setiap 6 bulan, kemudian ada pengeluaran untuk pajak 100 untuk, setiap 4 bulan. Yang terakhir ada pengeluaran leisure, ini pengeluaran rekreasi yang tadi ingin dimaksimalkan dengan minimum 165 per bulan yang perlu kita, optimalkan setiap bulannya. Oke, untuk, berikut ada ilustrasinya di mana pembagian masing-masing, budgeting yang, sudah diketahui dari soal. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh, Pak Sigit untuk mathematical notation dan mathematical set-nya. Baik, untuk mathematical notation, jadi pada slide ini akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai set dan notasi yang digunakan. Jadi yang pertama, kita bekerja dalam himpunan bulan dalam 1 tahun anggaran. Kemudian yang kedua, kita juga mendefinisikan jenis pengeluaran yang tidak terjadi setiap bulan, bisa seperti tagihan telepon, ada pembayaran gas dan listrik, serta pembayaran pajak. Selanjutnya, kita juga memiliki beberapa parameter utama, yaitu yang pertama total pemasukan bulanan keluarga adalah 2.050 euro yang berasal dari gaji bersih dan tunjangan anak. Kemudian yang kedua, total pengeluaran bulanan yang sifatnya tetap adalah 1.520 euro yang terdiri dari biaya hidup, sewa, dan biaya mobil. Ketiga, ada pengeluaran periodik seperti telepon, gas, dan listrik, serta pajak. Jadi masing-masing memiliki jumlah biaya dan jadwal pembayaran yang berbeda, misalnya 2 bulanan, 4 bulanan, atau 6 bulanan. Yang keempat, kita juga menentukan bulan-bulan kapan pengeluaran periodik tersebut muncul selama setahun. Untuk yang terakhir, keluarga menetapkan batas minimum dana leisure setiap bulan, yaitu 165 euro. Nilai ini akan menjadi target minimum yang harus dicapai dalam perencanaan anggaran. Oke, selanjutnya untuk objective function dan constraint. Jadi tujuan dari model ini adalah memaksimalkan total dana leisure selama 12 bulan atau 1 tahun. Jadi model akan mencari alokasi leisure terbesar yang masih memungkinkan anggaran keluarga tetap seimbang. Selanjutnya, beberapa aturan atau constraint harus dipenuhi. Yang pertama, setiap bulan harus tetap ada alokasi leisure minimal 165 euro. Ini adalah batas bawah yang tidak boleh dilanggar. Yang kedua, saldo kas setiap bulan dihitung dari saldo bulan sebelumnya, ditambah pemasukan lalu dikurangi pengeluaran tetap, pengeluaran periodik yang jatuh tempo, dan dana leisure bulan tersebut. Jadi ini memastikan arus keuangan tercatat dengan benar. Yang ketiga, saldo itu tidak boleh negatif. Artinya keluarga tidak boleh berhutang atau mengalami defisit. Yang keempat, untuk bulan pembayaran untuk pengeluaran periodik sudah ditentukan sesuai jadwal yang berlaku, sehingga model hanya mengikuti jadwal tersebut. Selanjutnya, saldo awal pada awal tahun dianggap 0. Itu artinya tidak ada tabungan atau utang, asumsinya ya. Untuk yang terakhir, nilai leisure dan saldo harus non-negatif. Sedangkan penanda bulan pembayaran periodik adalah biner, artinya bernilai 0 atau 1 sesuai dengan kondisinya. Selanjutnya bisa dilanjutkan ke Mbak Sofia. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan dari perhitungan yang dilakukan di Google Colabs. Sebelumnya untuk soalnya sudah dijelaskan ya oleh Mbak Syafira di awal, kemudian dari parameter juga sempat dijelaskan bahwa kita mengetahui total penerimaan dari setiap bulan ini adalah sebesar 2.050 euro per bulan. Dan kita mengetahui bahwa total pengeluaran wajib bulanan itu sekitar total penerimaan wajib bulanan sekitar 1.500. Di situ ada beberapa poin pengeluaran yang dikeluarkan secara periodik gitu kan, seperti telepon, gas listrik, mobil, dan pajak. Tuh. Nah, kita mengetahui juga bahwa pengeluaran rekreasi itu minimum harus di 165 euro per bulan. Seperti itu. Dan jumlah bulan yang akan kita lakukan perhitungan ini adalah 12 bulan, di mana
acuannya pada saat Januari itu kita asumsikan pengeluaran kita itu 0, pengeluaran dan penerimaan kita 0. Terkait variabel keputusan ini kita hanya memiliki satu variabel yaitu L, gitu kan. L atau variabel rekreasi kita atau leisure kita yang mewakili pengeluaran rekreasi bulanan dan yang akan kita cari nilai optimalnya. Fokusnya sesuai dengan soal yaitu maksimal dalam 1 tahun. Untuk fungsi objektifnya yaitu memaksimalkan total pengeluaran rekreasi selama setahun. Sehingga di sini memaksimalkan 12 bulan, jumlah bulannya itu 12 dikalikan L-nya, pengeluaran bulanannya. Untuk constraint-nya di sini ada 2 constraint utama. Sebenarnya kalau misalnya yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu ada beberapa constraint, tapi constraint yang sudah dijelaskan sebelumnya beberapa sudah kita masukkan ke dalam parameter. Salah satu contohnya yaitu pengeluaran rekreasi minimal sebesar 165 euro. Contohnya seperti itu. Oke, kita lanjut untuk constraint utamanya itu yaitu adalah constraint pertama, di mana di sini adalah batasan yang paling penting, gitu kan. Yaitu kita perlu keseimbangan anggaran bulanan, di mana pengeluaran terhadap biaya rekreasi kita ditambah pengeluaran wajib kita harus kurang dari sama dengan total penerimaan kita. Yang sudah dijelaskan Pak Sigit sebelumnya, kita tidak ingin adanya defisit gitu kan di budget keluarga ini. Kemudian untuk batasan yang kedua yaitu pengeluaran rekreasi bulanan harus memenuhi batas minimum yang ditetapkan gitu kan. Dimana kalau misalnya dari setiap bulannya di 165 itu harus dikalikan 12 itu adalah minimum kita gitu. Kalau misalnya kurang dari itu kita tidak bisa gitu kan. Oke, setelah kita mengetahui batasannya, kita masukkan ke dalam penyelesaian model. Itu kan dengan konsen-konsen yang ada, kita selesaikan, maka di akhir kita dapat mengetahui bahwa total pengeluaran rekreasi maksimum kita dalam 1 tahun yaitu di 3.550 euro. Seperti itu. Sehingga kesimpulannya dengan sisa dana tahunan itu kita 0, model ini membuktikan bahwa batas anggaran telah mengikat sempurna mencapai tujuan maksimal pengeluaran rekreasi tanpa mengalami defisit. Di mana agar anggaran ini seimbang sepanjang tahun dan pengeluaran rekreasi dimaksimalkan, keluarga tersebut harus mengalokasikan untuk rekreasi dalam 1 tahun itu yaitu 3.550 euro. Gitu. Berikut adalah penjelasan dari tugas 3 ROL kami. Terima kasih atas perhatiannya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.